Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat bersama Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel ini memang dibangun untuk channel alternatif bagi dari channel-channel yang kontennya tidak mendidik. Banyak sekali, yaitu konten-konten yang berbasis pornografi dan atau konten-konten yang sangat memamerkan hidup mewah, pola hidup yang hedonistik. Nah, kali ini kita akan berbicara pada episode yang berapa ini saya cek adalah episode ke-6, yaitu bukan persoalan, yaitu kegiatan PSHT. Dan bersama kita ini sudah ada di telekonferensi ini, yaitu Ketua Majelis Luhur PSHT, Bapak Insinyur Edi Asmanto. Selamat pagi, Mas Edi. Selamat pagi, Prof. Ya, bersama kita juga ada Ketua Umum PSHT, Ketua Pusat, dan kebetulan nggak tahu Mas Taufik itu di mana headquarternya, karena selalu berpindah-pindah kalau saya tanya. Dari Jakarta, kemudian Cianjur, macam-macam. Mungkin Jakarta lah alamatnya. Dan eh, dari Ketua Umum Bapak Dr. Insul Muhammad Taufik, SH MSc. Assalamualaikum, Mas Taufik. Waalaikumsalam. Ya, matur suwun, Prof. Oke. Ya. Nah, saudara-saudara, eh, video ini menjadi bisa disajikan ke hadapan Anda semua karena sentuhan tangan dingin editor kita, Mas Heri Teguh Wiono. Nah, kita mulai bincang-bincang kita dari kita tanyakan dulu kepada Ketua Majelis Luhur PSHT, Mas Edi, apa di dalam silat dan juga di PSHT jurus-jurus itu adalah menjadi ajaran yang utama. Nah, apa itu sebetulnya? Dan bagaimana mengajarkannya? Apa makna dari jurus-jurus itu, Mas Edi? Iya, Prof. Jadi begini, ajaran Esatrat itu kan sebenarnya sumber yang utamanya adalah di Mukadimah. Dan di Mukadimah itu sudah jelas dinyatakan bahwa pencak silat adalah pelajaran pada tingkat pertama. Jadi yang pertama kali diajarkan itu adalah pencak silat, untuk kemudian nanti masuk kepada tahapan-tahapan ajaran berikutnya. Nah, karena itu begitu masuk di Esatrate, maka memang yang diajarkan adalah pencak silat, yang itu melalui jurus-jurus, melalui senam, melalui jurus pembinaan-pembinaan secara fisik. Namun demikian kalau dikaitkan dengan ajaran Esatrate sendiri, dengan tujuan Esatrate sendiri, karena Esatrate ini merupakan lembaga pendidikan, maka jurus-jurus itu pun sebenarnya memiliki beberapa makna. Pertama, jurus hanya sebagai piranti bela diri yang tidak. Dan kedua, jurus sebagai sarana pembentukan karakter. Tiga, jurus sebagai simbol dan begitu. Dan empat, jurus sebagai filosofi. Dan kemudian yang kelima, jurus sebagai pendidikan kerohanian. Nah, yang paling utama pertama, kalau kita bicara mengenai jurus sebagai piranti bela diri, saya kira semua di bela diri itu selalu ada jurus atau senam atau apapun bentuknya yang bertujuan untuk melatih fungsi-fungsi bela diri. Nah, tapi kalau di Esatrate sebenarnya jurus, kalau kita bicara jurus di Esatrate ada di tingkat pertama ada 36 jurus, maka sebenarnya situ terkandung bentuk jurusnya sendiri mengandung ajaran untuk membentuk karakter. Karakter itu sama yang ditanamkan di Esatrate itu adalah karakter berani dan ulet. Itu yang pertama kali. Itu ditujukan di jurus-jurus awal Esatrate. Itu selalu dilatih tiap kali datang, ya mulai dari itu dilatih, sehingga diharapkan Esatrate itu menjadi berani dan ulet. Bentuknya itu masih bentuk yang kasar, Pak. Kalau kita lihat jurus 1 sampai 4 itu bentuk-bentuk yang masih
berbenturan, tangkis, tendang, maju gitu. Yang sehingga itu diharapkan memberikan satu bentuk karakter yang berani dan ulet. Nah, setelah kemudian pada tahapan-tahapan berikutnya itu di jurus-jurus berikutnya itu mulai ditanamkan karakter yang cerdik, karakter yang baik, yang tidak harus selalu frontal kalau berhadapan dengan seseorang itu. Kemudian karakter berikutnya adalah karakter yang mendidik untuk percaya diri. Jadi itu kalau kita lihat di jurus-jurus Satrate itu ada jurus-jurus yang tidak berhadapan langsung ke depan front head to head, tetapi garis nyamping. Nah, itu karakter yang itu terusnya sampai kemudian pada karakter yang di jurus yang terakhir itu adalah sebelum jurus kunci itu adalah karakter kewaspadaan di dalam menghadapi di dalam hidup ini. Kan kalau yang paling utama kan harus waspada nih terhadap apapun. Ya, Mas, mohon maaf, saya intervensi. Jadi ada jurus ke depan, ulet, berani, kemudian menyamping. Setelah itu kunci. Apa begitu pengelompokannya atau ada yang lebih sistematis lagi, Mas? Pengelompokannya itu. Kalau kita urut dari jurus 1 sampai jurus 36 itu kelompokannya seperti itu, Mas. Jurus 1 sampai jurus 4 itu melatih keberanian dan keuletan. Kemudian selanjutnya adalah kecerdikan. Dan ini kalau kita sudah masuk karena jurusnya itu kan given, kita tidak urutan jurusnya itu sebenarnya sudah given. Nah, di situ kita membangun karakter apa yang bisa didapatkan dari jurus-jurus tersebut. Karena itu kelompokannya mulai dari berani, ulet, terus kemudian kemudian memiliki akal atau kecerdikan, kemudian memiliki kepercayaan diri, melatih imajinasi. Itu kalau kita ini kan berurutan, Prof. Mulai dari jurus sampai jurus yang imajinasi, terus kemudian kita fleksibilitas karena bermain atas, bermain bawah, terus kemudian karakter untuk selalu melakukan sesuatu dengan tepat dan cepat, itu berurutan. Terus kemudian kita bisa ngomong orang jadi pamong, itu dengan kita ada jurus-jurus yang dimainkan di bawah dan seterusnya. Gitu, Prof, kira-kira, Prof. Ya, ada nggak, ini pertanyaan yang berikutnya untuk Mas Edi. Ada nggak jurus yang sebetulnya kalau kita bukan tanding, kita misalkan saja ketemu suatu masalah sehingga harus dilawan, jurusnya itu tidak mematikan tapi agak melindungi lawannya supaya sebetulnya tujuannya itu supaya dia tidak fatal. Ada nggak begitu, Mas, semangatnya di Satrate itu? Seperti judo katanya kalau bantingnya tidak mematikan tapi agak terlindungi tapi dia lumpuh. Gimana? Iya, Mas, sebenarnya pada dasarnya jurus-jurus Satrate itu sebenarnya tidak langsung mematikan, tergantung begini, tergantung jurus itu kalau hanya dilihat dari gerakan saja itu sebenarnya tidak mematikan. Jadi ada jurus-jurus yang sifatnya tidak frontal, jurus-jurus yang sifatnya kayak seperti kuncian-kuncian itu kan tergantung. Kalau kunciannya mau dikunci kencang maka itu jadi mematikan. Tapi kalau dikunci pada tahap tertentu di mana yang musuhnya sudah tidak bisa bergerak tetapi tidak mematikan, itu juga bisa dilakukan. Nah, itu ada jurus-jurus seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain itu ada jurus yang memang sangat mematikan, memang tujuannya itu merusak dan mematikan, itu ada. Tetapi itu diajarkan pada tingkatan-tingkatan yang memang sudah matang, pribadi-pribadi yang sudah matang, sehingga tidak begitu saja itu digunakan seenaknya, sebebas-bebasnya. Tetapi kalau pada awal-awal di jurus-jurus yang dipelajari tingkat 1 sebenarnya tidak sangat mematikan, Prof. Tergantung bagaimana penerapannya. Kalau diterapkannya dalam kadar persennya itu 100% mungkin mematikan. Tetapi kalau kemudian itu dijalankan dengan tingkatan 50% atau 75% gitu,
dia tidak mematikan tetapi bisa mengalahkan. Oh, oke. Oke, baiklah. Karena itu sesuai dengan filosofi kita sendiri bahwa kalau bisa kita menang tanpa ngasorake gitu loh. Oke, ya, Itu yang kalau yang ya. Ya, baiklah. Inilah jadi saudara para pemirsa, inilah watak-watak jurus dalam Esaterate ya, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Majelis Luhur PSHT. Nah, saya kembali kepada Mas Taufik. Mas Taufik, apakah ini jurus-jurus itu kan ada karakteristiknya? Saya kira menurut saya perlu untuk diberitahu secara kognitif sifat-sifat jurus itu kepada warga kita ketika latihan, sehingga ketika dia dikasih jurus itu dia sadar, ada awareness. Oh, kita sedang berlatih jurus untuk keuletan, kewaspadaan. Kita sedang berlatih jurus untuk misalnya saja fleksibilitas, untuk tidak menyerang, tapi hanya membuat musuh, atau ya kita tidak cari musuh maksud saya, untuk membuat orang yang jahat kepada kita itu bisa dikunci misalkan. Gimana Mas Taufik? Ya, ini PR besar buat pengurus terutama ya, untuk menerjemahkan filosofi ajaran yang disampaikan Mas Edi tadi. Kan di SHT ini kita melakukan pembelajaran secara tingkat bertingkat. Misalnya untuk calon warga itu ada ban polos atau hitam. Nah, ban hitam itu sifatnya tadi yang disampaikan Mas Edi, bagaimana kita mendidik adik-adik kita ini supaya berani dan ulet. Kemudian ada tingkat dua, tingkat jambon. Tingkat jambon ini di samping untuk berani, ulet juga supaya dia bisa punya kecerdikan dalam menghadapi persoalan gitu, dan sampai ke putih. Nah, sekarang ini kita sedang merumuskan untuk memberikan pembekalan kepada para pelatih, bagaimana menumbuhkan tadi kognitif, menumbuhkan kesadaran, awareness terhadap proses latihan ini. Makanya model-model latihan seperti apa yang bisa menumbuhkan karakter seperti itu. Nah, ini yang dalam beberapa minggu terakhir ini kita coba merumuskan, kita menyiapkan diklat, lembaga diklat, agar para pelatih itu bisa menanamkan sifat-sifat yang kita inginkan sebagai warga yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan itu perlu proses latihan yang sistematis gitu. Nah, makanya bagaimana membiasakan atau menanamkan perilaku budi luhur dari cara kita berlatih. Ini sangat penting saya kira, karena itu kita sangat berterima kasih atas keterlibatan murid-murid Prof. Yanto, kayak Mas Lantip, Mas Arman, Pak Cipto. Mas Cipto, ya, ini untuk merumuskan supaya proses latihan kita lebih tertata gitu. Nah, mohon maaf. Jadi PR bagi pengurus untuk menerjemahkan apa yang disampaikan Mas Edi tadi, bagaimana kita menanamkan karakter di dalam proses latihan, mulai karakter berani, karakter ulet, karakter cerdik, karakter introspeksi atau rendah hati, bisa ngemong. Nah, itu kan ada tipe-tipe jurus yang diarahkan untuk proses pembentukan karakter agar kita bisa menjadi insan yang berbudi luhur. Arahnya ke situ. Nah, tahapan-tahapan ini yang sedang kami garap agar pelatih itu sadar bahwa dia melatih jurus ini itu untuk apa. Nah, proses itu yang sedang kita siapkan, dan insya Allah mulai tanggal 25-26 November nanti kita sosialisasikan kepada para pengurus provinsi dan pengurus cabang. Oke.
bagus itu. Ya bagus Mas, supaya ada komunikasi ya antara pengurus pusat, daerah, tempat latihan, sehingga dirasakan kita itu pengurus pusat hadir di masing-masing cabang, tempat latihan dan sebagainya. Dan juga daerah-daerah, pengurus cabang, pusat-pusat latihan itu secara bottom up bisa menyuarakan apa sebetulnya yang mereka kehendaki. Kalau begitu, Mas Taufik, setuju nggak? Misalkan, ya saya tidak, tawaran ini belum tentu betul ya. Pelatihan-pelatihan itu mengenal umur ya. Misalkan ada jurus-jurus yang sifatnya sangat mematikan, misalnya tidak boleh diberikan kepada minimum usia, karena kedewasaan orang itu kan korelasinya ada walaupun tidak selalu sempurna antara kedewasaan umur. Gimana kira-kira ide seperti itu? Ya ini konsekuensinya bahwa kita tidak bisa mendapatkan warga yang banyak karena harus menunggu umur itu. Itu kira-kira ide yang apa? Yang masuk akal tidak kiranya Mas Taufik? Sangat masuk akal karena sebetulnya di kita ini dia bisa disahkan sebagai warga yang penuh itu setelah dewasa, umur 16 tahun ke atas. Oke. Tapi di dalam prakteknya kan banyak beragam, karena itu proses latihan lanjutan ini menjadi sangat penting. Itu untuk menjadi warga tingkat 1. Kemudian untuk menjadi warga tingkat 2 juga ada prosesnya lagi, kemudian sampai ke warga tingkat 3. Dan tipe jurusnya juga sangat berbeda antara kelompok warga tingkat 1, warga kelompok tingkat 2, dan kelompok tingkat 3. Itu kaitannya dengan proses pendewasaan tadi, pendewasaan individu. Apakah si A ini layak menjadi tingkat 2, si B layak menjadi tingkat 3 atau tidak, tergantung kepribadian yang dinilai oleh majelis luhur. Oke, ya luar biasa itu. Jadi ada profil dari masing-masing warga itu sesuai dengan tingkatannya. Nah, ya kemudian Mas Taufik, itu saya lihat di latar belakang Mas Taufik itu ada bule-bule yang sedang latihan. Kelihatannya sangat senang, latihannya menggembirakan. Di mana itu, Mas? Ya, latihan di Belanda, di Paris, di luar, di Eropa itu rata-rata memang dia sangat serius. Bahkan kalau kita lihat sampai garis-garis langkahnya itu, langkah kakinya arahnya kemana, itu sangat tertib. Bahkan ada salah satu warga PSHT yang menulis proses latihan itu sangat rinci, sangat detail dalam bahasa Belanda tapi. Nah, saya kira kita juga di dalam proses latihan itu perlu introspeksi. Jangan sampai kita asalan latihannya sementara mereka sangat serius, sehingga pada saatnya nanti bisa jadi kita harus belajar di sana kan bisa kebalik-balik nih. Ini yang kenapa saya tampilkan ini, supaya ada proses kewaspadaan yang disampaikan oleh Mas Edi tadi. Jangan sampai yang mestinya kita bisa memberikan pelajaran yang baik, tapi karena gegabah di dalam memberikan, sehingga tujuan kita nggak tercapai. Ya, baiklah Mas Taufik, Mas Edi, saya kira kita kali ini sudah memberikan inspirasi buat warga, pelatih, dan juga siapa saja yang aktif di PSHT. Mudah-mudahan common goal kita itu adalah tercapai, membangun insan manusia warga PSHT menjadi insan yang berbudi pekerti luhur dan saja bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya, bagi masyarakat dan negara. Terima kasih ya Mas Taufik atas kehadirannya. Terima kasih Mas Edi. Iya, sama-sama Prof. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan selalu sehat walafiat. Sampai jumpa. Matur suwun. Matur nuwun.